Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Nah, yang kemarin ini sebelumnya dari mana ini? Dari Mas Agung nih Pak. Udah makan? Masih udah makan apa? Tadi habis makan panas sama kurang-kurang gitu. Jogging di mana ini? Nah, Di sini Pak. kalau dipanggil sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum, ini baru pertama kali. Oh, ini jadinya baru pertama kali ya melakukan konseling. Sebelumnya udah tahu apa itu konseling? Mantau itu juga Apa yang kalau berikutnya apa? yang kayak tentang mengatasi masalah itu. Selain mendatangan tangan? Ya, belum tahu sekarang kita. Oh, belum. Nanti Bapak akan menjelaskan konseling itu yaitu sebuah layanan di mana layanan itu untuk membantu Mbak yaitu sebagai klien, saya sebagai konselor. Jadi Mbak nanti bisa saya bantu untuk menemukan jalan keluar permasalahan Mbak yang sedang hadapi. Betul ya? Tentu saja nanti kita sepakati ya waktunya Mbak. Nanti paling kurang lebih 45 menit atau 1 jam untuk ya. Gimana? Nanti kalau misalkan ada yang belum tersampai nanti bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Gitu ya. Saja nanti Mbak bisa menceritakan atau mengungkapkan permasalahan Mbak apa yang Mbak. Nah, misalkan saat ini kalau bersama saat ini, jadi jangan ada yang ditutup-tutupin. Jadi Mbak cerita terbuka, biar Bapak bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan Mbak ya. Oh ya sebelum itu, saya belum kenal nama Mbak ini. Kenalan dulu, namanya siapa? Saya Syafira, dia sekitar di Indonesia. Ini sekolah atau udah kuliah ini? Saya ini sekarang kuliah Pak. Oh, semester berapa? Semester 6. Iya. Jadi namanya Pak Iza ya, panggilannya Pak Iza. Nah, perkenalkan nama Bapak Pak Faisal ya. Bapak ini lulusan event BK. Jadi sekarang ini Bapak akan bantu Mbak Iza ya. Tentu saja nanti Mbak Iza mengungkapkan semua permasalahan Mbak Iza dengan tenang, santai, tak perlu kaku, ya enjoy. Jadi sini hanya Bapak yang tahu akan menjaga kerahasiaan Mbak Iza. Jadi rasa permasalahan Mbak Iza nggak bakalan kemana-mana. Jadi Mbak Iza harus ceritanya yang terbuka, yang ada yang ditutupi ya. Ya langsung saja mungkin Mbak Iza bisa menceritakan permasalahan Mbak Iza yang sedang beredar saat ini. Ya, silakan. Mungkin itu sih Pak, saya lagi punya permasalahan akhir-akhir ini itu merasa saya banyak pikiran itu loh Pak, yang berarti Pikiran itu pikiran kelamaan kan banyak lebih kemana ini? banyak hal Pak, terutama kalau dari sendiri gimana. Saya ini kan sudah menempuh kuliah kan di semester 6, tapi kan memang masa-masa beratnya ya Pak ya, semester akhir ini. Dari itu saya memang tipe orang yang kalau pikiran ya sampai dipikir terus gitu Pak. Jadi hati saya tuh ya kadang nggak pernah gitu loh bisa kayak menenangkan diri gitu. Ya overthinkingnya itu ya kayak takut kalau yang pertemanan dengan saya takut anak itu Pak. Selain ketakutan yang overthinking itu apalagi? Dan saya kan ya mungkin dengan itu lain saya telah menjadi itu Pak, karena sebelumnya
Saya itu kan masuk di jurusan kita, tapi aslinya ya saya nggak nggak jurusan yang harusnya saya pilih gitu Pak. Jadi agak kurang semangat ya, masih nggak seperti itu kan, nggak punya teman-teman kalau saya pun berikan. Dulunya Mbak Iza tidak minat di BK, tapi maksudnya ke malah ke BK. Itu kenapa? Kok bisa malah masuk ke mereka? Ya, ada hubungannya sih karena kondisi keluarga saya ya tadi waktu itu saya tuh masuk ke BK, terutama ke universitas itu karena saya keluarga saya mengalami apa namanya Pak? Bukan ya, mungkin bisa dibilang kesulitan ekonomi Pak. Karena saya waktu itu berpas-pasan setelah lulus kuliah itu saya tinggal sama ayah. Lulus kuliah Pak? Lulus SMA, lulus sekolah SMA itu tinggal sama ayah saya pas memang saya mau masuk di jenjang perkuliahan gitu. Karena sebelumnya saya itu kan mau berangkat di kampus lain, cuman karena pilihan kampus yang saya dapat itu biayanya nggak murah dan memang kendala ekonomi terlalu dilakukan sama ayah saya, jadinya saya disuruhnya saya lupa dengan beasiswa. Sebelumnya tahu itu dari Indonesia. Kebetulan saya tahu itu karena ada saudara saya yang memang orang di sana Pak. Ngajar di sana? Iya, ngajar di sana. Jadi saya di sana itu ya terbantu oleh beliau, diarahkan oleh beliau dan masuk jurusan kita juga diarahkan oleh beliau. Tidak sepenuhnya keinginan saya sendiri. Jadi ketika Mbak Iza masuk di BK ini kan kalau berjalan sampai semester 6, gimana rasanya? Tanggapannya Mbak Iza, kan Mbak kurang serang di BK, tapi Mbak sudah sampai kuliah sampai semester 6. Ya kalau dibilang saya rasakan ya pasti berat ya Pak, apalagi menjalankan sesuatu hal yang akhirnya itu bukan keinginan kita, itu kan sesuatu hal yang tidak mudah ya Pak. Dan memang saya tuh ya mau harus gimana lagi gitu loh. Tapi kan tetap menuntaskan ya Pak, apalagi saya tuh memilih jalur beasiswa kan. Memang dari pemerintah harus ada patokannya kuliah tuh berapa tahunnya selesainya kan. Saya kan juga karena saya masuk di sana itu juga dari orang dalam kan, kayak intinya saya sendiri juga nggak mau membuat malu keluarga itu Pak. Oh iya. Jadi ya jadi jalani kalau saya sekarang masih nggak terima istilahnya ya Pak. Terus yang menjadi pertimbangan pikiran Mbak itu karena bebas kuliah apa gimana? Apa karena tidak sesuai dengan jurusan atau gimana? Ya itu apa namanya? Ya opininya itu ya memang karena tugas-tugas kuliah yang numpuk, terus permasalahan saya mungkin yang lain tentang diri saya sendiri. Karena kan saya tuh opini ya karena saya merasa berat dan merasa kayak enggak cocok terus gitu loh Pak. Dan alasannya karena tadi di awal memang itu jurusan yang saya ambil, universitas yang saya ambil itu bukan yang saya inginkan. Ya nggak bisa disebutkan gitu Pak. Ada lagi selain tadi? Mungkin itu aja sih Pak yang menjadi kendala saya saat ini. Karena overthinking dengan berbagai tugas kita. Jadi dapat disimpulkan. Jadi Mbak Iza ini kuliah yang tidak sesuai dengan jurusan keinginan Mbak Iza ya, gitu ya. Karena itu ya, karena emang ketegangan ekonomi juga karena
keadaan dan juga dibantu ya, bisa belajar gratis dan di seluruh belajar gitu ya. Benar seperti itu kan? Jadi Mbak ini kepikirannya karena putusnya menumpuk gitu, atau emang bawaan dari Mbak sendiri? Dua-duanya sih Pak. Dua-duanya. Jadi memang Mbak ini emang suka terbawa ya. Ya. Segala sesuatu mungkin terlalu Mbak pikirkan ya. Mungkin gini loh, kita ini kan sudah dewasa, kita harus benar-benar belajar gimana caranya untuk berpikir ya, kita mengenai waktu kita, belajar kita agar apa, kita tidak terlalu stres, tidak terlalu berketan, tapi enjoy ya, kuliah di bawah enjoy, ada kuliah yang dikerjakan, diselesaikan begitu ya. Nanti mungkin Mbak Riza bisa mencoba dengan berbagai cara ya. Mungkin cara apa yang sebelum dari bapak saya sendiri, tapi cara Mbak Riza untuk menghilangkan atau overthinking itu seperti apa itu, gimana Mbak? Kalau dari Mbak, gimana biasa yang Mbak lakukan apa untuk menghilangkan rasa overthinking tersebut? Mungkin kalau saya menggunakan rasa optimis ya, saya mungkin dengan memikirkan hal-hal yang positif sih Pak, terutama saya memikirkan hal yang positif. Saya mencari dukungan ke orang-orang terdekat ya, untuk membantu motivasi saya sendiri. Saya mencari kegiatan lain yang sekiranya biar saya itu tidak terpikirkan itu terlalu. Yang mungkin yang paling takut itu ya, saya lebih ke mendekatkan diri sih Pak. Ya itu lebih mendekatkan diri ke saya. Kembali lagi ke atas ya, Ya. itu mengapa? Jadi mungkin solusi dari Bapak atau apa dari segala permasalahan yang terjadi. Jadi mungkin di perkuliahan itu memang ya salah satu ini memang pasti banyak tugas ya. Lagi udah berenang, ini memang harus benar-benar menyiapkan mental, fisik, ya. Jadi harus benar-benar mengatur semua dari kegiatan Mbak Liza. Salah satu juga pola makan. Karena kalau pola makan itu bisa mempengaruhi pikiran juga. Kalau pola makan kita sembarangan, ya kita gampang stresan, ya. Pola minum, jadi emang harus bukan hanya pikiran doang, tapi pola tubuh itu juga harus bersih, harus disterilkan. Biar apa? Biar pikirannya tenang, nggak sakit-sakitan. Biar apa? Kuliahnya tak jalan, biasanya selesai, seperti itu Mbak. Ya nanti Mbak bisa coba sendiri, nanti seperti itu, ya. Ada lagi? Ya, hanya seperti itu sih Pak. Jadi sudah cukup? Apa masih kurang? Ya terus Pak, saya kan di sini apa namanya, saya tidak tahu yang harus apa yang saya lakukan, karena memang Untuk penguatan ya perlu di apa dorongan. selain dari dorongan dan penguatan tuh saya tuh bingung, kok rasanya itu loh Pak, yang rasa nggak enaknya tuh terbawa terus gitu. Jadi makanya saya ketemu Bapak tuh ya ingin tahu tuh kenapa ya, juga saya sudah dalam politik tapi kok hindari tuh masih nggak enak kayak gitu Pak. Ya nanti ini ya Mbak, biar kita tahu rumahnya dari Mbak Liza, nanti Bapak kan memberikan beberapa solusi. Nanti Mbak Liza bisa memberikan kesimpulan benar Bapak. Nanti kalau Bapak sedikit janggal atau belum masih merasakan overthinking, nanti kita ketemu lagi ya. Nanti di pertemuan sesi kedua nanti bersama Bapak lagi ya, begitu ya. Nanti kita selesaikan lagi. Kalau dengan cara yang belum bisa, nanti kita pakai cara lain gitu ya. Nanti kita coba selama 1 minggu ya. Bisa? Bisa. Ya nanti kabarin Bapak, nanti bisa lewat WA, nanti Bapak hasil Bapak, nanti di WA saja ya.
Bapak mau tahu hasil perkembangan nanti selama minggu depan itu. Ya, jadi mungkin saja sudah cukup. Sudah. Itu ya. Kurang lebihnya Bapak maaf. Jadi sekiranya tadi saya kebingungan bisa nanti lewat WA ya, di pertemuan itu saja. Ya, Bapak tutupi ya. Tutupi. Maksudnya pada hari ini membaca hamdalah. Ya, silakan Mbak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.